guys, jadi di video kali ini mau jelasin singkat tentang kebijakan fiskal. Nah, langsung aja kita masuk dalam definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal menurut Islam adalah pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektor utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor keadilan sosial. Nah, fungsi sektor kebijakan fiskal menurut Islam yang pertama ada pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua ada perumuhan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga ada manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Dan yang terakhir ada intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Fungsi fiskal menurut konvensional yaitu fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya, kemudian mengalokasikan anggaran yang ada atau biasa disebut dengan anggaran belanja negara. Masuk dalam bentuk kebijakan fiskal. Menurut Sukirno pada tahun 2000, kebijakan fiskal dapat dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama itu penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemudian masuk dalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat upah. Pada tahun kedua setelah Hijriah, sedekah dan fitrah diwajibkan yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun ke-9 Hijriah. Sumber penerimaan negara dari kaum muslim yang pertama ada kharaj atau pajak tanah, yang kedua zakat, yang ketiga usur, yang keempat zakat fitrah, yang kelima infak dan sedekah, yang keenam amwal fadlah, yang ketujuh nawaib, dan yang terakhir khumus. Kemudian ada juga pendapatan kaum non-muslim. Yang pertama itu ada jizyah, yang kedua kharaj, dan yang ketiga usur. Nah, ada juga sumber penerimaan lainnya. Ada ghanimah, harta rampasan perang, fai, harta dari daerah taklukan, uang tebusan tawanan perang, kafarah atau denda, hadiah, dan yang terakhir pinjaman kaum muslim dan non-muslim. Nah, selain pada masa Rasulullah, ternyata kebijakan fiskal ini juga ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu masa Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Huda, pada tahun 2008, langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar itu ada 4. Yang pertama, peraturan terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, ada pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. Yang ketiga, ada penerapan konsep balance budget pada Baitul Mal. Dan yang terakhir ada melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah. Nah, pada masa Umar bin Khattab, menurut Huda juga beliau mengatakan kebijakan yang dilakukan Umar juga ada beberapa, yaitu reorganisasi Baitul Mal, diberlakukan sistem cadangan darurat, pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan warga negaranya, diversifikasi terhadap objek zakat, pengembangan usaha pajak pertanian, dan undang-undang perubahan pemilikan tanah. Nah, kemudian ada pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman menurut Huda pada tahun 2008, pembangunan irigasi pengairan, pembentukan organisasi kepolisian,
pembangunan gedung pengadilan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia, meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, dan yang terakhir membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Nah, ternyata ada lagi pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sini ada pendistribusian pendapat yang ada pada Baitul Mal, pengeluaran angkatan laut dihilangkan, adanya kebijakan pengetatan anggaran negara. Nah, kemudian masuk pada materi pengeluaran pemerintah. Menurut Karim pada tahun 2007, berdasarkan jenis belanja pemerintah dapat dibedakan wasteful spending, yaitu apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, yang kedua, productive spending, apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, transfer payment, yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besar. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang kebijakan fiskal. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.